menurut saya betul sekali Bu. Itu yang saya rasa ini sangat penting untuk dibahas untuk meningkatkan kualitas dan pendidikan di sekolah kita. Saya setuju. Tapi bagaimana tepatnya kita bisa meningkatkan pelayanan kita? Mungkin kita bisa mulai dengan evaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang masih perlu kita perbaiki. Ide bagus. Saya merasa kita perlu lebih responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Benar. Jadi mungkin kita juga perlu meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Dan jangan lupa dengan fasilitas sekolah, pelayanan prima juga mencakup lingkungan yang benar dan nyaman. Semua poinnya sudah bagus. Mari kita bahas satu persatu. Bu Zora, bagaimana menurutmu tentang responsivitas terhadap kebutuhan siswa? Saya berpikir bahwa kita mulai dengan mengadakan sesi konsultasi rutin, bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, tapi untuk semua siswa. Saya juga setuju. Dan pada pelajaran matematika, saya berencana membuat kelompok belajar kecil untuk siswa yang kesulitan. Untuk pelajaran IPA, saya ingin mengusulkan lebih banyak praktikum belajar dengan melakukan akan lebih efektif. Di kelas ini saya akan mencoba pendekatan yang lebih personal karena setiap siswa ini punya bakat unik yang perlu digali. Saya juga akan memperhatikan siswa yang kurang aktif dalam bidang olahraga. Mungkin mereka butuh motivasi khusus. Sebentar untuk Bu C, aku mau tanya bagaimana dengan komunikasi dengan orang tua ya? Ya. Kamu punya ide atau gimana? Ya, saya berpikir untuk membuat grup chat per kelas. Jadi setiap orang tua ini bisa lebih mudah berkomunikasi dengan kita. Boleh, bagus. Ide yang bagus, Bu C, Bu V. Bagaimana dengan fasilitas sekolah? Saya usul untuk melakukan survei kepuasan siswa tentang fasilitas sekolah. Dari situ kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki. Setuju. Untuk area olahraga, saya akan membuat jadwal pemeliharaan rutin tentang fasilitas olahraga. Baik, semua ide ini sangat konstruktif. Mari kita buat rencana aksi konkret. Saya akan membuat draft rencana dan mengembangkannya ke semua guru dan membagikan mungkin ke Bapak Ibu guru ini. Ntar kayaknya nanti malam saya akan membagikan draft-draft tersebut ya. Baik. Baik, Pak. Dan saya bisa membantu menyusun materi untuk sesi konsultasi. Mungkin saya akan mulai mengorganisir kelompok belajar matematika untuk minggu depan. Boleh. Dan saya akan mulai menyiapkan rencana praktikum yang lebih komprehensif. Kalau begitu, setelah rapat ini selesai, saya akan segera membentuk grup chat dengan orang tua. Dan saya akan menyusun jadwal pemeliharaan fasilitas olahraga dan melanjutkannya ke bagian administrasi. Luar biasa rekan-rekan, ini adalah langkah awal yang sangat baik. Ada yang ingin menambahkan sesuatu? Saya berpikir mungkin kita juga perlu meningkatkan keterampilan kita dalam penggunaan teknologi. Ini akan membantu kita memberikan pelayanan yang lebih baik di era digital. Nah, mungkin itu ide bagus ya ibu dari ibu saudara tersebut. Mungkin kita bisa mengadakan pelatihan internal tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran karena jujur sendiri pembelajaran di sekolah kita yang menggunakan teknologi sangatlah kurang. Mungkin saya setuju, saya bisa membantu untuk sesi tentang penggunaan aplikasi matematika interaktif. Dan saya bisa berbagi tentang simulasi eksperimen IPA online yang saya gunakan. Baik, kita akan masukkan itu dalam rencana kita. Bu C, bagaimana dengan aspek kreativitas dalam pelayanan ini? Jadi saya pikir kita bisa mengadakan pameran karya seni. Jadi karena siswa ini punya bakatnya masing-masing ya. Jadi ini bisa menjadi motivasi bagi mereka dan juga cara untuk melibatkan orang tua. Untuk bidang olahraga, kita bisa mengadakan turnamen antar kelas atau bahkan antar sekolah. Hal ini bisa meningkatkan semangat siswa dan kreativitas siswa. Dan untuk bahasa mungkin kita bisa mengadakan festival sastra atau lomba menulis. Semua ide ini luar biasa. Pak Adit, tolong catat semua ini dalam rencana kita ya Pak. Baik. Mungkin dari tadi sudah saya catat pendapat-pendapat dari ibu dan bapak-bapak ini. Saya akan menyusunnya dalam format yang lebih tersusun nanti malam. Oke? Baik Pak Adit. Terima kasih Pak Adit. Sekarang mari kita bicarakan tentang evaluasi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa upaya peningkatan pelayanan prima ini efektif?
Mungkin kita bisa mengadakan survei kepuasan siswa dan orang tua secara berkala ya. Mungkin setiap semester dan juga evaluasi antar guru. Kita bisa saling observasi dan memberi masukan. Bagaimana kalau kita juga mengadakan pertemuan rutin seperti ini untuk membahas perkembangan dan tantangan yang kita akan hadapi? Setuju? Mari kita jadwalkan pertemuan evaluasi setiap bulan. Ada lagi usulannya? Saya. Mungkin kita juga bisa membuat kotak saran anonim untuk siswa dan orang tua. Terkadang ada masukan dan saran yang sulit disampaikan secara langsung. Menurut saya itu juga ide bagus. Jadi mungkin kita juga bisa membuat versi online-nya. Baik, sepertinya kita sudah memiliki rencana yang solid. Pak Adit, tolong finalisasi rencana ini dan bagikan ke semua guru besok. Oke Bu, siap Bu. Saya tampung. Nanti saya akan kerjakan lagi dan nanti malam juga saya akan kirim ke dan bagikan ke ibu ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian semua. Mari kita wujudkan pelayanan prima di sekolah kita. Rapat ditutup. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Sebelumnya untuk perwakilan dari siswa bisa kembali ke kelas dan untuk Bapak Ibu yang lainnya bisa tetap di tempat untuk melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Baik Bu, Baik, terima kasih. Ini di shoot. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami berdua izin pamit. Ya, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Action. Baik, selanjutnya saya ingin membahas untuk mengingatkan bahwa implementasi rencana ini akan membutuhkan kerjasama dan komitmen dari kita semua. Mari kita saling mendukung dalam prosesnya. Ibu, saya akan mengirimkan draft rencana final melalui email nanti malam. Mohon semua Bapak Ibu agar memberikan masukan sebelum terakhir besok lah atau enggak nanti malam. Saya tunggu ya. Baik, Bapak. Saya sangat antusias dengan rencana pelatihan teknologi. Mungkin kita bisa mulai dengan survei untuk mengetahui area mana yang paling dibutuhkan oleh para guru. Ide bagus Ibu Zora. Mungkin saya bisa membantu menyusun survei online-nya ya. Dan untuk pameran karya siswa, bagaimana kalau kita mulai dengan pameran virtual dulu? Ini bisa menjadi langkah awal sebelum kita mengadakan pameran fisik. Saya setuju dengan Ibu Fei. Jadi mungkin pameran virtual ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan lebih mudah untuk diatur. Untuk fasilitas olahraga, saya akan melakukan inspeksi menyeluruh minggu ini dan melaporkan hasilnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas inisiatif kalian semua. Ini adalah awal yang baik. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau ide tambahan. Ya, sama-sama. Siap-siap semua ya. Bu, boleh saya berbicara sebentar? Tentu Pak Adit ada apa? Saya ingin mengonfirmasi untuk anggaran pelatihan teknologi dan pembaruan fasilitas, apakah kita perlu mengajukan proposal khusus, Ibu? Pertanyaannya bagus. Ya, tolong siapkan proposal singkat untuk masing-masing inisiatif. Kita akan bahas dalam rapat anggaran singkat. Oh, baik Ibu. Ini saya ada contoh proposal saya yang udah saya buat. Ntar kalau dia CC ya nggak apa-apa, kalau enggak ya bilang aja Bu, ini Bu proposalnya. Baik. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini Pak Adit. Iya Ibu, terima kasih ya Bu. Aku mau balik ke ruang dulu ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu Zora. Saya sudah membuat survei online tentang kebutuhan pelatihan teknologi. Mohon bantuannya untuk pengisiannya sama minta tolong untuk disebarkan ke rekan-rekan ya. Oh, bagus sekali itu Ibu Zora. Saya akan segera mengisinya. Oh iya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga sudah mulai membuat pelatihan aplikasi matematika interaktif. Teman-teman, saya baru saja berbicara dengan tim IT. Mereka siap membantu kita menyiapkan platform untuk pameran virtual karya siswa. Wah, itu kabar bagus sekali. Saya akan mulai mengumpulkan karya-karya terbaik siswa dari semester lalu sebagai permulaan. Bagaimana? Bagus ini. Pagi semua. Pagi Pak. Pagi Bapak. Saya sudah melakukan beberapa
menginspeksi fasilitas olahraga, ada beberapa fasilitas yang harus diperbaiki. Tapi untuk saat ini kondisinya cukup baik. Terima kasih ya Bapak Syarif. Tolong kirimkan laporan proposalnya ke saya. Saya sedang menyusun anggaran ini ya. Nanti saya yang mengajukan ke Ibu Kepala Sekolahnya. Baik, Pak. Oke. Kita tunggu ya Syarif. Siap. Wah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kelihatannya hari ini udah semangat semua nih untuk rencana kita ke depannya. Kalian udah ada rencana yang terbaru? Untuk progres saya ini masih tahap pengumpulan para proposal dari Bapak. Nanti tinggal kalau sudah terkumpul biar saya stopkan anggarannya ke Ibu dan proposalnya ke Ibu. Sudah bisa katanya. Untuk di fasilitas olahraga tadi saya sudah mengecek beberapa fasilitas yang kurang oke dan saya akan menindaklanjuti. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Wah, luar biasa. Ini baru hari pertama dan kalian sudah membuat banyak kemajuan. Saya sangat menghargai dedikasi kalian. Bu, saya punya ide tambahan. Bagaimana kalau kita membuat podcast pendidikan? Ini bisa menjadi cara yang menarik untuk berbagi pengetahuan dengan siswa dan orang tua. Ide menarik, Bu Zora. Coba kembangkan konsepnya dan kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Kalau untuk saya ya Ibu, beberapa orang tua ini sudah menanyakan tentang buku chat yang saya sebutkan kemarin. Mereka ini tidak antusias dengan ide komunikasi yang lebih intensif ini. Bagus sekali Bu C. Pastikan untuk menyusun panduan penggunaan bukunya agar komunikasinya tetap efektif dan positif. Baiklah, terima kasih atas laporan kalian. Mari kita terus bekerja sama dan saling mendukung. Jangan lupa untuk terus mengumpulkan umpan balik dari siswa dan orang tua. Selamat bekerja semuanya. Baik, terima kasih. Terima Terima kasih atas waktunya. Kami datang ke sini bukan untuk mencari masalah, tetapi kami ingin menyampaikan keluhan terkait fasilitas sekolah yang kurang memadai. Benar, banyak ruang kelas yang tidak memiliki fasilitas yang baik, bahkan beberapa tahun sudah rusak. Ini jelas mengganggu semangat belajar anak-anak. Terima kasih atas masukannya. Kami memahami kekhawatiran ini, tetapi perbaikan fasilitas memerlukan dana yang tidak sedikit. Bukankah itu sudah termasuk dalam biaya SPP? Selain itu, kami juga merasa pelayanan sekolah terhadap siswa dan orang tua masih perlu ditingkatkan. Betul, contohnya beberapa orang tua sering kesulitan menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan informasi penting. Proses administrasi juga kadang terlalu rumit. Pelayanan prima akan menjadi kunci agar komunikasi antar sekolah dan orang tua lancar. Mungkin kita perlu menyediakan saluran komunikasi yang lebih responsif. Benar, saya setuju. Jika pelayanan ditingkatkan, orang tua dan siswa akan merasa lebih diperhatikan. Misalnya membuat layanan khusus untuk pengaduan atau saran. Namun kita juga harus memastikan bahwa setiap pihak mengikuti prosedur yang jelas. Dengan begitu sekolah bisa lebih terorganisasi. Mungkin kami memahami pentingnya pelayanan prima. Mungkin perlu diadakan pelatihan lagi staf administrasi agar pelayanan lebih ramah dan lebih profesional. Kami ada langkah konkret untuk pelayanan yang lebih baik. Jangan sampai ada siswa yang merasa diabaikan. Saya yakin dengan komunikasi yang baik kita bisa memperbaiki hal ini bersama. Jangan lupa untuk pelayanan prima juga harus mencakup bagaimana kita melayani kebutuhan siswa yang lebih luas. Betul. Jika fasilitas dan pelayanan berjalan optimal, tentu siswa akan lebih semangat belajar, baik di kelas maupun di luar ruangan. Kami juga ingin meningkatkan tentang peraturan sekolah. Sebaiknya ada fleksibilitas dan aturan agar tidak terlalu membebani siswa dan orang tua. Baik, kami mendengar semua masukan ini. Kami akan mencoba memberikan solusi yang terbaik, termasuk memperbaiki fasilitas, meninjau ulang peraturan, dan juga meningkatkan pelayanan prima. Kami percaya dengan kerjasama yang baik antara